Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar, selamat datang di Radio World's Last Chance. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan saya sudah ditemani oleh teman baik saya, Doni Alexander, untuk bersama-sama membahas hal-hal dari kitab suci yang mencerahkan dan memberi kita semangat dan kekuatan. Ya, selamat bergabung para pendengar sekalian. Terima kasih telah menjadikan kami bagian dari hari Anda. Ya, sungguh merupakan hak istimewa untuk dapat membagikan kebenaran, dan kami berterima kasih kepada para pendengar kami dan juga kepada semua orang yang sudah mengunjungi situs web kami dan menunjukkan ketertarikannya pada pelayanan World's Last Chance. Ya, dan jika para pendengar sudah pernah bergabung bersama kami di siaran sebelumnya, atau sudah pernah mengunjungi situs web kami, maka Anda pasti tahu bahwa salah satu hal yang senang kami lakukan adalah menggunakan nama pribadi Sang Pencipta, yaitu Yahwa. Atau Yah. Benar sekali, Mario. Namanya biasa disingkat Yah. Kata itu berasal dari bentuk verb of being dalam bahasa Ibrani, yaitu Hayah. Nah, para pendengar, jika Anda melewatkan program yang membahas tentang namanya, saya mendorong Anda untuk kembali ke program tersebut dan dengarkanlah. Program itu sangat membangkitkan iman. Nama Yahwa sendiri menjadi sebuah janji yang sangat penuh kuasa, dan siapapun dari kita dapat mengklaimnya. Itulah sebabnya kitab suci terus memberitahu kita untuk berseru memanggil nama Tuhan. Nah, dalam bahasa aslinya tidak dikatakan berserulah memanggil nama Tuhan, melainkan berserulah memanggil nama Yahwa. Dan Anda tentu tidak dapat melakukan itu jika Anda tidak mengetahui siapa namanya. Nama Sang Juru Selamat adalah Yahuswa, yang berarti Yahwa menyelamatkan. Atau lebih tepatnya, keselamatan dari Yahwa. Saya suka betapa deskriptifnya nama-nama Ibrani itu. Iya, betul Mario. Dan mereka menyertakan nama Yahwa di dalam banyak nama-nama Ibrani. Nah, para pendengar, Anda mungkin juga akan mendengar kami menggunakan El atau Elohim. Gelar-gelar dalam bahasa Ibrani ini adalah gelar yang merujuk pada Bapa. Kedua kata tadi artinya setara dengan kata Tuhan atau Allah. Iya, mengetahui nama pribadi yang Maha Kuasa adalah suatu anugerah yang luar biasa. Dengan mengenal namanya, iman menjadi semakin kuat untuk mengklaim janji yang ada di dalam namanya. Baiklah Doni, ya? Apa yang Anda telah siap bagikan kepada para pendengar hari ini? Oke, Mario, hari ini saya ingin berbicara tentang hadiah. Oke. Nah, Mario, pernahkah Anda menerima sebuah hadiah yang melampaui semua ekspektasi Anda? Sesuatu yang bahkan hingga hari ini masih tetap Anda ingat sebagai sesuatu yang istimewa? Oh iya, ada. Saya sudah pernah menerima beberapa hadiah yang spesial, yang menyentuh hati, tapi ada satu yang benar-benar luar biasa. Oh ya? Apa itu? Nah, pada saat saya berumur 15 tahun, ayah saya memberikan saya tiket berdurasi 1 tahun untuk menonton tim sepak bola favorit saya, PSM Makassar. Wow, untuk semua pertandingan dalam 1 tahun, Mario? Ya, dia membeli 2 tiket sekaligus. Satu untuk dia dan satu untuk saya. Dan dia berkomitmen untuk pergi bersama saya menonton setiap pertandingan itu. Oke, jadi selain mendapatkan kesempatan untuk melihat permainan dari tim favorit Anda juga menciptakan kenangan yang indah dengan ayah Anda. Benar sekali. Sungguh, itu adalah hadiah yang tak lekang oleh waktu. Nah, Mario dan juga Anda para pendengar, itulah yang akan kita bicarakan pada hari ini. Hadiah surgawi yang tak lekang oleh waktu. Pembenaran tentu saja adalah hal yang membuat kita semua dapat diselamatkan. Tapi tidak hanya sampai di situ. Tunggu Doni. Sebelum Anda melanjutkan, mari kita rekap apa yang dimaksud dengan pembenaran itu. Saya tahu kita sudah membicarakannya di episode sebelumnya, tapi mari kita rangkum sebentar. Oke. Nah, kita tahu ayat 16 dari kitab Yohanes pasal 3 bisa disebut sebagai Injil dalam satu ayat. Iya. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Doni dan para pendengar,
Pembenaran adalah inti dari pesan Injil. Ya. Ini adalah transaksi di mana hadiah itu atau karunia itu, yaitu jasa darah Sang Juru Selamat, disandangkan pada orang-orang percaya sehingga mereka dapat berdiri di hadapan Yahwa seolah-olah mereka tidak pernah berdosa. Benar, itu penegasan yang bagus. Terima kasih Mario. Pembenaran adalah sebuah pemberian anugerah. Dan anugerah ini mengungkap betapa dalamnya kasih ilahi yang tak terfikirkan. Mario dan para pendengar, Yahwa begitu mengasihi Anda dan saya, sehingga Dia benar-benar menyandangkan kepada Anda dan saya jasa pengorbanan Yahusua sendiri. Hal seperti ini tentu tidak terbayangkan sebelumnya. Tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk dapat memantaskan kita untuk mendapatkannya atau meraihnya. Benar, saya melihatnya sebagai sebuah donasi. Yahusua mendonasikan jasa darahnya untuk menutupi orang-orang berdosa dengan sebuah donasi yang tidak lekang oleh waktu. Kemurnian dan kesempurnaannya dihadiahkan pada kita. Ya, itu penjelasan yang bagus Mario. Dan Anda benar, hadiah itu tak pernah lekang oleh waktu. Tapi masih ada lagi. Dalam arti yang sangat nyata, pembenaran adalah sebuah hadiah utama yang memberi pengaruh yang berkelanjutan karena pembenaran. Membuka jalan diterimanya hadiah-hadiah lain yang mengubah orang berdosa yang segambar dengan setan menjadi segambar dengan gambar ilahi. Benar. Dan sekali lagi, itu adalah sebuah hadiah. Semua itu adalah pemberian. Itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang dapat Anda usahakan. Bahkan sekalipun dengan hidup kudus. Betul, karena hidup kudus sendiri adalah buah dari pembenaran itu. Hidup kudus adalah hasil dari pembenaran itu. Bukan sesuatu yang menyebabkan Anda dibenarkan. Ya, tepat. Kekudusan bukanlah harga yang Anda bayar untuk dapat dibenarkan. Kekudusan adalah hasil dari pembenaran itu. Oke, Mario, mari kita luangkan waktu sejenak untuk membaca uraian Paulus tentang hadiah yang luar biasa ini. Oke. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 4-10. Tolong bacakan Mario. Saya suka bagian ini karena pemaparannya sudah sangat jelas. Paulus telah menyatakan hal ini dengan penjelasan yang sangat baik. Baiklah. Oke, di sini Paulus mengatakan, tetapi Yahwa yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yahusua, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di tempat surgawi, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yahusua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Yahwa. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Yahwa, diciptakan dalam Kristus Yahusua untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Yahwa sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik yang disebutkan di sini adalah hasil dari pembenaran itu. Dan pekerjaan atau perbuatan baik ini bukanlah jalan untuk mendapatkan pembenaran. Nah, kebanyakan orang Kristen sudah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang pembenaran. Kita semua adalah orang berdosa, diselamatkan oleh kasih karunia. Benar. Tapi rencana penebusan mencakup lebih dari sekedar pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Betul. Ada sebuah tulisan dari seorang penulis Kristen yang saya baca bertahun-tahun lalu. Penulis ini mengatakan sesuatu yang selalu saya ingat, Doni. Ya. Di dalam tulisan itu dia berkata, penebusan tanpa pemulihan adalah bukan penyelamatan. Dengan kata lain, kita tidak diselamatkan hanya agar kita bisa diubah menjadi orang berdosa yang abadi. Itu bagus. Itu benar-benar bagus. Inilah tepatnya alasan mengapa saya mengatakan bahwa pembenaran adalah sebuah pemberian yang berdampak terus-menerus. Dengan pembenaran, Yahwa memberikan lebih banyak lagi hadiah atau karunia kepada orang-orang percaya. Karunia-karunia ini membawa seseorang kembali ke kondisi kemurnian yang dimiliki Adam sebelum kejatuhan. Nah, dengan karunia-karunia ini, orang-orang yang berdosa dipulihkan menjadi sempurna sehingga dapat mencerminkan citra ilahi. Benar, Sang Pencipta kita adalah juga pencipta ulang kita. Ini adalah anugerah pembenaran Yahwa yang sangat besar. Pada saat orang yang berdosa bertobat dan dengan iman menerima janji bahwa darah Yahusua yang tercurah telah menutupi dosa-dosanya, maka pada saat itu juga dia dibenarkan. Ini bukanlah transaksi dua tahap di mana anugerah ilahi melakukan tahap pertama dan kemudian orang berdosa yang bertobat itu melakukan tahap yang kedua. Iya benar, karena ada yang berpikir bahwa tahap pertama adalah waktu di mana Yahwa menyatakan bahwa Anda benar, dan kemudian tahap kedua adalah bagian Anda, di mana keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda mau mempertahankan kasih karunia itu dengan cara memilih untuk tidak berbuat dosa lagi? Dan faktanya tidak seperti itu. Ketika Yahwa menyatakan Anda benar, Anda benar.
Ketika dia melihat Anda melalui sudut pandang kebenaran Yahuswa dan Anda tampak di hadapannya seolah-olah Anda tidak pernah berdosa. Mario dan para pendengar, inilah arti dari dibenarkan. Anda tidak bisa mendapatkannya melalui perbuatan baik. Anda tidak dapat mempertahankannya melalui penyangkalan diri. Anda bahkan tidak dapat memperolehnya melalui pertobatan. Karena pertobatan itu sendiri juga merupakan sebuah hadiah. Baik, itu penekanan yang bagus, Doni. Kita semua tahu bahwa jika Anda benar-benar bertobat, itu berarti bahwa Anda berhenti melakukan pelanggaran. Menjadi begitu menyesali semua kesalahan yang telah Anda lakukan sehingga Anda berhenti melakukannya lagi. Itulah yang disebut pertobatan yang tulus. Ya, benar. Tapi itu juga bukanlah sesuatu yang entah bagaimana bisa kita niatkan di dalam diri kita sendiri. Nah, dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 9 mengatakan, "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya?" Jadi Mario dan para pendengar, jika hati saya sudah sangat licik dan sudah lebih licik daripada segala sesuatu, dapatkah saya benar-benar menyesali dosa-dosa saya? Dapatkah saya membuat diri saya bertobat dan berhenti melakukan kesalahan? Tidak. Akui saja, dosa bisa menyenangkan. Dan faktanya bagi tubuh manusiawi kita yang telah jatuh, dosa itu lebih menyenangkan daripada hal-hal rohani. Ya. Jadi saya mengerti apa yang Anda katakan, Doni. Pertobatan itu sendiri adalah sebuah pemberian. Ya, keselamatan bukanlah hasil kerjasama saya dengan Yahwa. Keselamatan selalu dan selalu adalah merupakan sebuah hadiah gratis. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah memilih untuk menerimanya atau menolaknya dengan terus menghidupi dosa secara sadar. Baik, Mario, tolong buka kitab Roma pasal 3. Baik. Topik mengenai pembenaran dan rincian mengenai cara kerja dari keselamatan itu adalah tema dari surat Paulus kepada orang-orang di Roma. Oke, ayat berapa, Doni? Kitab Roma pasal 3 ayat 20-26. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Yahwa oleh karena melakukan hukum itu, karena justru oleh hukum itu orang mengenal dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum itu kebenaran Yahwa telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Yahwa karena iman dalam Yahuswa Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yahuswa. Dia telah ditentukan Yahwa menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran Yahwa. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yahuswa. Sekali lagi, segala jenis upaya pribadi untuk meraih kebenaran Kristus adalah mustahil. Seseorang tidak dapat memperoleh keselamatan dengan upaya atau pekerjaan yang bagaimanapun. Hanya dengan iman seseorang dapat dibenarkan dan dapat berdiri di hadapan Yahwa, seolah-olah dia tidak pernah berdosa. Ya, dan itu adalah hadiah yang terus diberikan, donasi tanpa henti dari kebenaran Kristus, di mana kekotoran kita ditutupi dengan upah atau jasa dari hidup dan kematiannya. Doni dan para pendengar, terus terang, saya belum lama menyadari hal ini. Ya, jasa dan darah Yahuswa, kematiannya menutupi dosa-dosa saya. Perbuatan-perbuatan di masa lalu saya yang gagal mencerminkan citra ilahi secara sempurna. Tapi, jika hanya sampai di situ, itu artinya saya akan berdiri di hadapan Yahwa seperti selembar kertas putih yang kosong. Tapi untunglah, hal itu tidak berhenti sampai di situ. Masih ada lagi. Yahwa menyandangkan upah dari kehidupan Yahuswa yang sempurna kepada saya, sehingga seperti yang Anda sudah katakan sebelumnya, ketika Yahwa memandang kita, dia melihat kesempurnaan Yahuswa. Jadi, jika dianalogikan dalam bentuk penjumlahan, kita tidak hanya mendapatkan angka 0 besar dalam hal dosa, tetapi sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang Yahuswa lakukan, kata-kata baik yang dia ucapkan, layanan tanpa pamrih yang dia berikan, tindakan penuh kasih yang dia tunjukkan, itu semua benar-benar diperhitungkan sebagai milik kita. Jadi secara harfiah, ketika Yahwa melihat Anda, ketika dia melihat saya, dia melihat kita melalui sudut pandang kehidupan anaknya yang sempurna. Ya, benar. Dan itu sungguh adalah sebuah hal yang sangat mengilhami. Bukan hanya upah dari kematian Yahuswa yang saya dapatkan, tetapi upah dari kehidupannya juga diperhitungkan pada saya. Nah, saya merasa sangat tidak layak saat mengetahui bahwa setiap kata dan tindakan baik dan penuh kasih yang Yahuswa lakukan adalah apa yang Bapak lihat ketika dia menatap saya. Memang benar, dan sekali lagi itulah yang menggarisbawahi mengapa keselamatan itu secara keseluruhan
haruslah menjadi sebuah anugerah. Kebenaran kita sendiri bukan hanya tidak memadai untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan Yahwa di bumi baru yang akan datang, tetapi kebenaran pribadi itu sendiri adalah dosa. Ya, begitulah. Dan sifat kita yang berdosa ini masih terus ingin meraih kebenaran melalui upaya kita sendiri. Nah, Robert Murray M'Cheyne, jika Anda ingat, dia adalah sosok yang sangat rohani. Dia berusia 29 tahun ketika dia meninggal pada tahun 1843. Dia pernah berkata, kebenaran diri adalah pujaan terbesar hati manusia. Pujaan yang paling dicintai manusia dan paling dibenci Yahwa. Anda selalu berusaha untuk menjadi sesuatu dalam diri Anda sendiri. Untuk mendapatkan perkenaan Yahwa dengan hanya memberi sedikit perhatian pada dosa Anda. Atau dengan melihat pada pertobatan, air mata, doa-doa Anda. Atau dengan melihat praktek-praktek agama Anda, dan lain-lain. Atau dengan melihat pada anugerah Anda, pekerjaan roh di dalam hati Anda. Waspadalah terhadap Kristus palsu. Pelajarilah pengudusan seutuhnya. Tetapi jangan jadikan hal itu sebagai Kristus bagi Anda. Nah, Mario dan para pendengar, kebenaran dan pembenaran adalah hal yang sama persis. Faktanya, dalam bahasa Yunani, kedua kata ini berasal dari satu kata saja. Jadi, sama seperti pembenaran diri sendiri itu tidak bisa diterima oleh Yahwa. Demikian juga kebenaran diri sendiri itu tidak bisa diterima olehnya. Benar, dan ini mengingatkan saya pada apa yang Nabi Yesaya katakan dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 6, di mana dia berkata, kami semuanya seperti barang yang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Pembenaran adalah anugerah kebenaran. Dan seperti segala sesuatu yang diperlukan untuk keselamatan kita, ini adalah anugerah dari kasih ilahi. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke Doni, Ya. Anda tadi mengatakan bahwa begitu seseorang menerima hadiah pembenaran, maka satu hadiah besar ini akan diikuti oleh hadiah-hadiah lain. Nah, bisakah Anda menjelaskan lebih jauh tentang hadiah-hadiah lain ini, Doni? Ya, tentu. Bapa sedang menunggu untuk mencurahkan berkat demi berkat. Namun, dia tidak akan memaksa kehendak manusia. Jadi sebelum dia dapat memberkati dan menolong dengan cara yang sesuai dengan kehendaknya, pertama-tama kita harus membuat pilihan, yaitu pilihan untuk menerima dia dan menerima anugerahnya. Salah satu dari hadiah-hadiah ini, dan ini juga sangat berharga, adalah pengudusan. Nah, ini adalah salah satu kata besar yang suka dilontarkan oleh orang-orang Kristen. Tetapi kita tidak benar-benar menggunakan atau bahkan mendengarnya digunakan dalam konteks yang lain. Oke, Mario, mana kamus tua kesukaan Anda? Apakah ada di sini? Iya, saya selalu memastikannya disimpan di sini, Doni. Oke, baik. Sekarang tolong cari kata menguduskan dan memberitahu kepada saya dan juga kepada para pendengar apa maknanya. Oke. Nah, para pendengar, bagi Anda yang belum tahu, Mario memiliki sebuah kamus kuno. Ya, maksud saya ini benar-benar kamus yang tua. Kamus ini dicetak pada tahun 1828, Doni. Iya. Baik, di sini dikatakan menyucikan, secara umum membersihkan, memurnikan, atau menjadikan kudus. Untuk memisahkan, menetapkan, atau menunjuk untuk digunakan pada yang suci, sakral, atau pada yang rohani. Memurnikan demi mempersiapkan pelayanan ilahi, dan untuk mengambil bagian dalam hal-hal kudus. Memulihkan kerusakan, memurnikan dari dosa, menjadikan kudus dengan cara membersihkan kekotorannya, dan melepaskan ikatan cinta duniawinya, dan meninggikannya dengan cinta yang tertinggi pada Tuhan. Wow, makna dari kata menguduskan ini sangat dalam, Doni. Iya, dan itu adalah salah satu hadiah lain yang Yahwa berikan kepada mereka yang menerima hadiah pembenaran. Pengudusan secara harfiah diartikan sebagai sebuah transformasi untuk menjadi serupa dengan gambar ilahi. Oke Mario, pernahkah Anda mendengar tentang Neil T. Anderson? Dia adalah seorang penulis yang beragama Kristen. Tidak. Namanya tidak familiar di telinga saya, Doni. Baik, tidak masalah Mario. Nah, dia ini membuat pernyataan yang menurut saya sangat mencerahkan. Dia berkata, perubahan di dalam batin pembenaran dilakukan tepat pada saat penyelamatan dilakukan. Perubahan luar dalam perjalanan hidup sehari-hari orang percaya, pengudusan, dilakukan di sepanjang hidup. Tapi pekerjaan pengudusan secara progresif hanya dapat terlaksana secara utuh dan efektif jika transformasi pembenaran yang radikal di dalam batin
disadari, dan dipantaskan dengan iman. Itu betul, sangat bagus. Saya menyukainya, Doni. Untuk menyadari dan memantaskan sesuatu, tentu saja kita perlu mengakuinya. Jadi, apa yang dikatakan di sini adalah bahwa pengudusan itu, seperti halnya pembenaran, dianugerahkan. Itu adalah sebuah hadiah. Itu bukan sesuatu yang kita usahakan. Nah, Doni dan para pendengar, saya pikir ini penting untuk ditekankan. Kita bisa dengan sangat gampang jatuh pada pemikiran bahwa untuk mempertahankan kondisi pembenaran kita, maka kita harus melakukan sesuatu, apapun itu. Kita harus berhenti makan ini atau mulai memakan itu, sehingga kita tiba-tiba telah kembali ke dalam prinsip keselamatan karena perbuatan. Fakta bahwa pengudusan itu sendiri adalah sebuah hadiah telah menjadikannya poin yang sangat penting dan menguatkan hati. Ya, benar. Dan kita tidak bisa mengupayakannya dengan kekuatan kita sendiri. Jadi agar kita bisa menerimanya, maka itu perlu diberikan sebagai hadiah. Dan itulah satu-satunya cara agar kita bisa diubah menjadi serupa dengan gambaran ilahi. Oke, saya pikir Yeskiel telah mengatakan hal ini dengan sangat baik. Mari kita lihat dulu, Mario. Kitab Yeskiel pasal 36 ayat 25-27. Apa yang dikatakan di sana? Tunggu, saya hampir mendapatkannya. Oke, di sini tertulis, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, Mario dan para pendengar, kita adalah orang-orang berdosa. Jadi dari sudut pandang kita, memandang hukum ilahi dengan rasa cemas dan takut adalah hal yang wajar. Tapi sebenarnya hukum ilahi ini adalah transkrip atau salinan dari karakter ilahi. Ya, itu adalah hukum kasih. Tepat, Mario. Yahwa memberikan hadiah-hadiah kepada setiap orang percaya yang telah dibenarkan. Termasuk di dalamnya adalah hadiah berupa hati yang baru. Nah, ini adalah hadiah ilahi. Di hati yang baru itu, dia menuliskan hukum kasihnya, salinan dari karakternya sendiri. Benar. Dan ini adalah sesuatu yang sangat kuat. Karena begitu Anda menerima hadiah tersebut, coba tebak, apa yang akan terjadi, Mario? Motivasi rahasia Anda, keinginan hati Anda yang tersembunyi akan dibersihkan. Sehingga Anda kemudian secara alami menjadi senang dengan kekudusan. Dan pada saat yang sama menjadi benci pada dosa. Ya, itu sungguh hadiah yang luar biasa. Oh iya, benar. Dan jelas, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita niatkan dalam diri kita sendiri. Ya, benar-benar tidak bisa. Nah, ini mengingatkan saya pada pernyataan yang dibuat oleh Charles Spurgeon. Dia berkata, iman yang menyelamatkan adalah sebuah hubungan langsung dengan Kristus yang menerima dan hanya bergantung padanya sendiri, untuk mendapatkan pembenaran, pengudusan, dan hidup yang kekal berdasarkan kasih karunia Yahwa. Ya, benar. Dari sejak semula sampai kapanpun, keselamatan adalah sebuah pemberian atau hadiah anugerah ilahi. Namun, itu tidak berarti bahwa saat ini, sebelum orang-orang benar dimuliakan, Anda dapat mengklaim kesempurnaan. Oh, pasti istri saya yang mengatakan kepada Anda bahwa saya belum sempurna, Doni. Ya, dia mengenal Anda dengan baik ya? Oh ya, begitulah. Nah, Doni, Ya. Lantas bagaimana hal ini bekerja? Tentu ini adalah sebuah hadiah. Tapi jelas, kita tidak akan berdosa di dalam kerajaan Yahwa yang kekal. Kita bahkan tidak akan memiliki keinginan seperti itu. Pembenaran dan pengudusan adalah dua-duanya hadiah. Itu adalah pemberian. Tetapi kita masih memiliki sifat dari manusia yang jatuh. Kita masih membawa sifat yang berdosa. Kita masih memiliki kelemahan yang menjadikan kita gagal. Dan hal ini muncul karena kita masih mewarisi dan mengembangkan kecenderungan untuk berbuat dosa. Namun, perbedaannya adalah bahwa melalui hadiah atau karunia pembenaran dan pengudusan dari Yahwa, keinginan terdalam hati akan menjadi satu kesatuan dengan Bapa. Ini berarti bahwa jika kepada Anda, misalnya, diberi pilihan, menonton film selama beberapa jam sebagai pelarian, atau menjaga pikiran Anda tetap selaras dengan Yahwa, maka Anda akan memilih untuk tetap memusatkan pikiran Anda pada hal-hal surgawi, bukan untuk mempertahankan kondisi pembenaran Anda. Tetapi karena sukacita dalam persekutuan dengan Bapa akan lebih besar dibanding kesenangan yang dapat Anda peroleh dengan menonton beberapa film Hollywood atau mungkin film Korea. Benar, Doni. Saya jadi teringat dengan doa Yahusua untuk para pengikutnya di Taman Getsemani. Beri saya waktu sebentar untuk mencarinya. Ini ada di dalam kitab Yohanes pasal 17. Nah, ini dia. Ayat 20 dan 21. Di sini dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita,
supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Doa yang indah. Nah, Mario dan para pendengar, jawaban Yahwa atas doa Sang Juru Selamat ini adalah hadiah berupa hati yang baru yang di dalamnya tertulis hukum ilahi. Indah sekali. Saya belum pernah memikirkannya dengan cara itu sebelumnya, Doni. Nah, masih ada hadiah atau karunia lain yang diberikan setelah karunia pembenaran, dan itu adalah pemuliaan. Seperti yang Anda sudah katakan, kita tidak akan diubah secara mendadak menjadi orang berdosa yang abadi. Masalahnya bukan hanya karena kita memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, tetapi karena kita juga mewarisi kecenderungan untuk berbuat dosa. Jadi pemuliaan adalah solusi dari masalah itu. Anda bisa mengatakan bahwa pemuliaan adalah sentuhan puncak dalam karya penyelamatan. Betul, saya jadi teringat dengan Thomas Watson. Dia adalah seorang pendeta dan penulis Inggris di abad ke-17. Dia juga adalah seorang Puritan dan sejumlah bukunya masih terus dicetak hingga hari ini. Nah, dia pernah mengatakan sesuatu yang terus terang, kebenarannya baru saya sadari saat ini. Dia berkata bahwa adalah tidak masuk akal untuk berpikir bahwa Yahwa akan membenarkan suatu umat dan kemudian tidak menguduskan mereka, atau bahwa dia akan membenarkan orang-orang yang tidak dapat dimuliakan. Itu benar, saya setuju Mario. Rencana penyelamatan tidak hanya sampai pada pengampunan dosa-dosa masa lalu kita. Rencana penyelamatan juga termasuk pemulihan menyeluruh, citra atau gambar ilahi di dalam diri kita, untuk membawa kita kembali pada kondisi di mana manusia belum pernah berbuat dosa. Begitulah, Mario dan para pendengar, ringkasannya seperti ini. Pertama, pembenaran. Menyandangkan upah dari pencurahan darah Yahusua kepada orang-orang berdosa yang bertobat sehingga mereka dapat berdiri di hadapan Yahwa seolah-olah mereka tidak pernah berdosa. Kedua, pengudusan, pemberian hadiah atau karunia berupa hati baru yang di dalamnya tertulis hukum ilahi, karakter ilahi, tertulis di situ. Dengan adanya hadiah ini, orang-orang percaya menjadi tidak lagi menyukai dosa. Ketiga, pemuliaan. Ini adalah pemberian hadiah pamungkas di mana sifat manusia yang jatuh dihilangkan dan tubuh serta jiwa sepenuhnya diubah menjadi sama dengan gambar ilahi. Dan yang ketiga ini terjadi pada saat kebangkitan orang-orang benar, ya kan? Pada saat Yahusua telah kembali. Ya, benar. Pemuliaan adalah hadiah pamungkas yang diberikan untuk mengubah orang-orang benar menjadi serupa dengan gambar ilahi. Oke, tolong buka kitab Filipi pasal 3. Paulus sebenarnya berbicara banyak tentang hal ini. Kitab Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21, apa yang dikatakan di situ, Mario? Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yahusua Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi pada tahap kedua, pengudusan telah membuat orang-orang tidak lagi menyukai dosa. Tetapi dosa itu sendiri masih merupakan bagian dari sifat mereka. Nah, pemuliaan adalah hadiah karunia yang diberikan untuk mengubah sifat tadi, menjadikannya satu dan serupa dengan sifat ilahi. Ini juga titik di mana tubuh dan daging dunia kita yang berdosa diubah menjadi tubuh rohani yang baru yang tidak akan pernah mati lagi. Oke, mari kita baca penjelasan Paulus terkait hal ini. Dia sudah mengatakannya dengan sangat baik di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 46-56. Tolong buka dan bacakan setelah Anda mendapatkannya, Mario. Oke, kitab 1 Korintus pasal 15. Ya, baca ayat 46-57. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Yahwa, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan apa yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Yahwa yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?
Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Yahwa yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yahusua Kristus Tuhan kita. Wow, ayat-ayat ini sangat luar biasa. Iya, Mario. Dan itu semua karena Yahwa yang memberi kita kemenangan. Benar. Dia memberi kita kemenangan dari sejak semula dan sampai kapanpun. Dan di setiap langkah di sepanjang perjalanan kita. Itu adalah pemberian, itu adalah hadiah. Orang-orang kudus diberi hati yang baru pada saat pembenaran. Sekarang pada saat pemuliaan, mereka akan diberikan tubuh rohani yang baru, yang tidak akan pernah mati, dan dengan itu kita pun menerima hadiah lain berupa sifat atau wujud yang lebih tinggi. Wow, para pendengar, dapatkah Anda membayangkan saat itu? Waktu di mana kita dianugerahi sebuah sifat dan wujud yang lebih tinggi, sehingga kita tidak akan pernah lagi tergoda untuk berbuat dosa, karena tidak akan ada sesuatu lagi di dalam diri kita yang akan merefleksikan gambaran setan. Sungguh, itu adalah hadiah yang luar biasa. Ya, benar, dan inilah yang memampukan orang-orang kudus untuk melihat wajah Yahwa secara langsung, muka dengan muka, dan hidup di hadapannya secara langsung. Musa telah diberitahu bahwa tidak akan ada orang yang dapat melihat wajah Yahwa dan tetap hidup, karena sifat dan wujud berdosa kita begitu mendominasi diri kita. Tetapi dengan pemuliaan, kita diubah menjadi putra dan putri Yahwa dan dapat menghabiskan kekekalan bersamanya. Indah sekali, dan itu mengingatkan saya pada pernyataan Paulus kepada orang-orang percaya di Filipi. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 13 dia berkata, Yahwalah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, benar. Mario dan para pendengar, kita tahu bahwa keselamatan itu sendiri adalah sebuah hadiah, sebuah anugerah, dan demikian pula dengan pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Tugas kita adalah menerima hadiah ini dengan iman. Tidak ada usaha yang dapat Anda lakukan yang akan membuat Anda layak mendapatkannya. Jadi terimalah saja dengan iman. Ketika Anda menerimanya, Yahwa sendirilah yang akan membuat Anda siap. Benar, baiklah para pendengar, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan ke kotak surat harian kita. Tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Apakah Anda terbiasa membuat daftar pekerjaan harian? Banyak orang melakukannya. Daftar seperti itu dapat membuat Anda tetap menjalani hidup dengan teratur. Daftar tersebut menjadi panduan mengenai apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya. Begitulah gulungan kitab yang bermaterai 7 yang diceritakan di dalam kitab Wahyu. Gulungan itu berisi daftar dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Pelajarilah apa yang dilambangkan oleh setiap materai tersebut, dan Anda akan mengetahui peristiwa apa yang saat ini belum terjadi yang akan segera terjadi sebelum zaman berakhir. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang daftar ilahi dari urutan peristiwa yang akan terjadi ini, kunjungi worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia, kemudian carilah artikel dengan judul Kitab Bermaterai 7, daftar dari semua peristiwa yang dinubuatkan. Anda tidak perlu terkejut. Nubuat adalah anugerah Yahwa untuk generasi terakhir sehingga setiap orang bisa bersiap untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Sekali lagi, bacalah artikel yang berjudul Kitab Bermaterai 7, daftar dari semua peristiwa yang dinubuatkan di worldslastchance.com. Baiklah, saatnya menjawab pertanyaan yang dikirimkan ke kotak surat harian kita, Doni. Oke. Ini berasal dari anonim, tanpa nama, Doni. Dia berkata, halo yang ada di sana, bagaimana kabar Anda? Kabar baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Dia berkata, saya punya pertanyaan untuk Anda. Saya benar-benar ingin mempelajari Alkitab lebih banyak dan lebih dalam lagi, tetapi setiap kali saya mencoba, saya sulit berkonsentrasi. Pikiran saya mengembara dan terus terang saya kemudian menjadi bosan. Kedengarannya mengerikan dan itulah mengapa saya tidak menuliskan nama saya dalam pesan ini. Tetapi begitulah faktanya. Saya tidak suka membaca Alkitab. Apakah Anda punya ide yang dapat membantu saya? Saya benar-benar ingin belajar Alkitab dan saya merasa bersalah karena tidak menikmatinya. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, saya ingin mengatakan, jangan merasa bersalah. Iblis menggunakan rasa bersalah untuk memisahkan kita dari Yahwa. Kedua,
saya bisa memahami Anda. Iya, saya juga. Semakin sedikit Anda mempelajari Alkitab, maka akan semakin sedikit keinginan Anda untuk mempelajarinya. Ya, benar. Tapi berlaku juga sebaliknya. Semakin banyak Anda mempelajarinya, semakin besar keinginan Anda untuk terus mempelajarinya. Dan beginilah prinsipnya. Hal-hal rohani dinilai secara rohani. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 14 mengatakan, "Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Yahwa, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." Iya, begitulah kebenarannya. Iya, tapi sekalipun pendalaman Alkitab membuat Anda bosan, tapi Anda masih tetap bisa terus melakukannya. Hingga dalam prosesnya, Anda mengembangkan sebuah iman yang sangat kuat. Oke Mario, tolong bacakan kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 untuk kita semua. Ayat ini adalah kunci untuk menumbuhkan kesukaan kita untuk mendalami Alkitab. Baik, Ibrani 4 ayat 12. Di sini dikatakan, "Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya." Nah, begitulah, karena firman Yahwa itu hidup dan berkuasa. Maka semakin banyak Anda mempelajarinya, maka akan semakin besar keinginan Anda untuk mempelajarinya. Ya, pada awalnya mungkin Anda melakukannya hanya karena pilihan dan bukan karena begitulah keinginan hati Anda. Tapi, semakin banyak Anda mempelajarinya, maka Anda akan semakin banyak menemukan hikmat yang dalam dan tersembunyi pada bagian-bagian yang sebenarnya telah Anda lihat sebelumnya. Oke, jadi bagaimanapun kondisinya, kita perlu memulainya. Betul. Tapi Doni, apa ada yang lain? Apakah Anda punya saran bagaimana cara memulainya? Ya, ingatlah bahwa apapun yang Anda butuhkan dapat Anda minta dalam doa. Termasuk rasa lapar untuk mempelajari Alkitab. Ya, benar. Dalam kitab Wahyu pasal 3, masalah apa yang dimiliki oleh gereja Laodikia? Nah, mereka mengira bahwa mereka kaya dan tidak kekurangan apa-apa. Betul. Namun faktanya bagaimana kondisi mereka? Melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, intinya mereka sangat kekurangan. Baik, jadi apa nasihat yang diberikan pada orang-orang Laodikia? Bagaimana seharusnya cara mereka menjauhkan diri dari kesombongan rohani yang ada di dalam diri mereka? Oke, jawabannya ada di sini, di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 18. Di sini dikatakan, "Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat." Jadi, seharusnya mereka datang pada Sang Juru Selamat dan meminta apa yang mereka butuhkan, ya kan? Benar. Jadi itulah yang kita masing-masing seharusnya lakukan. Dan kita memang perlu melakukannya. Tidak hanya supaya kita memiliki rasa lapar untuk mempelajari Alkitab, tetapi karena kita membutuhkan kemampuan untuk memahami hal-hal rohani agar kita dapat mengerti apa yang kita pelajari. Itulah minyak pelumas mata yang akan diberikan oleh sang saksi yang sejati itu, jika kita memintanya. Ya, itu mengingatkan saya pada janji yang dibuat Yahusua dalam kitab Yohanes pasal 16. Dengarkan ini. Ini sangat indah. Dia mengatakan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Ya, benar. Itu sangat indah. Jadi, ya, mintalah kepekaan rohani untuk memahami apa yang Anda baca. Mintalah rasa lapar akan firman Yahwa. Pandanglah Alkitab sebagai surat cinta pribadinya untuk Anda. Karena memang demikian. Raja alam semesta yang maha kuasa sangat mengasihi Anda. Dia ingin menjalin komunikasi dengan Anda. Jadi dia memelihara kitab suci, supaya Anda dapat mengenalnya. Benar. Oh ya, satu hal yang benar-benar membantu pembelajaran Alkitab pribadi saya adalah dengan meluangkan banyak waktu untuk melakukan doa pribadi. Walaupun saya biasanya berdoa dengan sangat cepat. Bapak yang terkasih, terima kasih untuk hari yang baru ini. Mari kuasailah hatiku dan mampukan saya untuk benar-benar dapat merefleksikan Engkau dengan benar pada hari ini. Dalam nama Yahusua, amin. Ya, Anda benar. Iya, kita perlu meluangkan waktu untuk berbicara dengannya. Kita perlu meluangkan waktu untuk duduk diam dan membiarkan dia memberikan kesan sebagai balasannya. Bagi saya, ini sangat berpengaruh. Kita seharusnya tidak terburu-buru dalam berdoa. Dan tentunya kita perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan tuntunannya yang lembut. Setelah itu, saya biasanya berdoa meminta hikmat untuk mempelajari Alkitab. Lalu kemudian, sambil membaca ayat-ayat Alkitab, saya membuka pikiran untuk mendengarkan tuntunannya. Itu bagus, Mario. Saya sendiri biasanya menanyakan pada diri saya sendiri beberapa pertanyaan saat saya sedang membaca Alkitab. Pertama, saya bertanya, apakah yang diceritakan di sini tentang Yahwa? Kedua, apa yang diceritakan di sini tentang diri saya?
Dan yang ketiga, apa yang dikatakan di sini tentang kehendak Yahwa untuk saya lakukan dalam hidup saya? Nah, walaupun pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan selamanya bisa dijawab oleh sebuah perikop yang sedang kita baca, namun setidaknya salah satu dari 3 pertanyaan tadi akan terjawab. Benar. Lalu, apakah Anda selalu mencatatnya? Ya, kadang, tapi tidak selalu. Namun mencatat itu akan sangat berguna jika kita sedang melakukan studi yang mendalam, sambil membandingkan ayat-ayat kitab suci. Hal lain yang juga akan sangat membantu adalah dengan menggunakan kamus konkordansi Alkitab. Carilah makna spesifik dari kata-kata yang ada di dalam ayat-ayat yang dipelajari. Nah, jika Anda tidak memiliki kamusnya, Anda bisa mencarinya di internet. Sumber untuk belajar Alkitab secara online sudah sangat banyak. Benar, saya setuju, Doni. Ketika saya mulai mencari makna dari setiap kata dalam kamus konkordansi, pembelajaran Alkitab saya menjadi benar-benar hidup. Seringkali ada makna yang hilang dalam terjemahan, sehingga ada nuansa yang tidak Anda dapatkan. Tetapi jika Anda mencari arti dari kata tersebut dalam kamus konkordansi, atau yang lebih baik lagi dalam kamus Alkitab, maka, wow, Anda akan mendapati banyak hal di sana. Ya, dan cara lain untuk menggunakan kamus konkordansi demi menghidupkan pembelajaran Alkitab Anda adalah dengan menggunakannya untuk mempelajari sebuah tema. Karena jika yang Anda maksudkan dengan penelaan Alkitab, dalam tanda kutip, adalah duduk dan mulai membaca dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pada kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Sekedar informasi, itu adalah ayat terakhir dalam Alkitab. Ya, Anda mungkin dapat melakukannya dengan cepat. Tetapi begitu Anda sampai pada bagian ini memperanakan ini, maka Anda akan segera melambat. Dan bahkan jika Anda berhasil melewati ayat-ayat yang membicarakan silsilah, maka Anda tidak akan mungkin mendapatkan banyak dari ayat-ayat yang membicarakan semua ritual pengorbanan dalam imamat Lewi. Jika Anda tidak memahami bahwa ayat-ayat itu adalah bagian dari tema yang dibicarakan di sepanjang kitab suci. Benar. Nah, Doni, bagi para pendengar yang belum pernah menggunakan kamus konkordansi sebelumnya, bisakah Anda memberi saran bagaimana menggunakan kamus ini untuk meneliti sebuah tema di dalam Alkitab? Oke, katakanlah Anda ingin mempelajari iman. Nah, hal pertama yang Anda perlu lakukan adalah mencari arti dari kata aslinya. Ya, penerjemah mungkin telah menggunakan kata iman dalam bahasa Indonesia. Tapi apa definisi sebenarnya dari kata aslinya dalam bahasa Ibrani atau Yunani? Lalu teruskanlah, cari dan baca setiap penggunaan kata iman dalam Alkitab. Saya jamin, jika Anda melakukan itu, Anda akan memahami apa itu iman, apa yang bukan iman, dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk mengatasi persoalan yang sebelumnya tidak bisa Anda atasi. Dan sekali lagi, jangan terburu-buru. Karena beberapa dari kata-kata ini mungkin diperlukan beberapa hari untuk dapat memahaminya. Iya, ini adalah sebuah prinsip yang baik untuk diingat setiap kali kita mempelajari Alkitab. Jangan terburu-buru. Betul. Intinya jangan melangkah lebih cepat melebihi kemampuan Anda untuk memahaminya. Nah, hal baiknya adalah Yahusua berjanji untuk mengirimkan sang penghibur kepada kita. Roh Yahwa ini sendiri yang akan menjadi guru kita. Oke, mari kita baca kitab Yohanes pasal 16 ayat 7-8 dan ayat 12-13. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Begitulah janjinya. Klaimlah itu, dan Anda akan mendapati pembelajaran Alkitab Anda menjadi hidup. Baiklah para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkanlah kepada kami. Buka worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami senang mendengar kabar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Pada suatu sore yang gerimis, Faye bergegas ke sebuah mall bersama sahabatnya Tammy untuk membeli sebuah kartu hadiah. Saat berjalan masuk, Faye menyelipkan smartphone-nya ke dalam sakunya. Kedua perempuan itu berhenti di loket informasi untuk menanyakan lokasi toko yang mereka cari.
Saat berbicara dengan petugas di loket informasi, seorang pria muda datang dan berdiri dengan gelisah di samping Faye. Faye berpikir itu aneh, tetapi dia hanya tersenyum saja. Beberapa saat setelah itu, ketika Faye dan Tammy sudah meninggalkan toko saat mereka sudah membeli kartu hadiah yang mereka cari, Faye menyadari bahwa teleponnya hilang. Dia mulai panik. Tentu, smartphone itu bisa diganti, tapi tidak dengan foto-foto cucu kecilnya yang sangat dia hargai. Tammy mencoba meyakinkannya dan menyarankan agar mereka menelusuri kembali jalur yang mereka lewati hingga ke mobil mereka. Tammy memperkirakan telepon genggam Faye jatuh dari sakunya. Namun telepon itu tidak ada. Kedua perempuan ini pun kembali menelusuri jalur mereka kembali ke mall dan meminta seorang manajer untuk memanggil pihak keamanan. Mereka pun mulai berdoa agar telepon itu ditemukan oleh orang jujur dan mengembalikannya. Mereka juga kembali ke toko tempat mereka membeli kartu hadiah. Namun, telepon itu tetap tidak ditemukan. Tammy kemudian mulai menghubungi telepon Faye yang hilang itu. Pada saat panggilan ketiga, panggilan itu terjawab. Dan yang menjawabnya ternyata adalah seorang petugas keamanan di mall itu. Faye sangat lega dan bahagia sambil menari kecil di mall itu. Dia dan Tammy bersyukur dan memuji Yahwa walaupun mereka jadi tontonan orang. Mereka pun bergegas ke kantor keamanan mall untuk mengambil ponsel Faye yang berisi foto-foto berharga itu. Saat berbicara dengan pihak keamanan mall itu, kedua perempuan ini mendapat informasi bahwa pria muda yang berdiri di samping Faye di loket informasi tadilah yang mencuri teleponnya. Karena ponsel tersebut dilindungi kata sandi, maka pria muda itu pun meninggalkannya di tangga yang kemudian ditemukan oleh seorang gadis kecil yang sedang bersama ibunya. Ponsel itu pun mereka serahkan ke sebuah toko yang terdekat. Para pendengar, seorang penulis Kristen pernah berkata, "Serahkanlah kerinduan Anda, kegembiraan Anda, kesedihan Anda, kekhawatiran Anda, dan ketakutan Anda di hadapan Yahwa. Anda tidak akan dapat membebani Dia. Anda tidak akan membuat Dia kelelahan. Dia yang menghitung jumlah rambut di kepala Anda bukanlah pribadi yang abai pada kerinduan anak-anaknya. Hatinya yang penuh kasih tersentuh oleh kesedihan kita dan oleh ucapan-ucapan dari bibir kita. Bawalah kepadanya segala sesuatu yang memusingkan pikiran Anda. Tidak ada hal yang terlalu besar untuk ditanggungnya, karena Dialah yang menopang dunia. Dia mengatur semua urusan di alam semesta ini. Tidak ada hal apapun yang menyangkut kedamaian kita yang terlalu kecil dalam pandangannya. Tidak ada bab dalam pengalaman hidup kita yang terlalu gelap untuk dibacanya. Tidak ada kebingungan yang terlalu sulit untuk diuraikannya. Tidak ada malapetaka terkecil sekalipun yang dapat menimpa anak-anaknya. Tidak ada kecemasan yang mengganggu jiwa. Tidak ada sorakan kegembiraan. Tidak ada doa yang tulus yang terucap dari bibir yang tidak diperhatikan oleh Bapa Surgawi kita atau yang tidak segera menarik perhatiannya. Hubungan antara Yahwa dan setiap jiwa itu unik dan lengkap, seolah-olah tidak ada jiwa lain di bumi yang kepadanya Dia membagikan perhatiannya. Dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 3, Yahwa berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta,
dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Oke, Doni dan para pendengar, saya sangat menyukai gagasan bahwa pembenaran itu adalah sebuah hadiah yang tidak lekang oleh waktu, yang efeknya terus-menerus kita rasakan. Ya, benar. Sungguh betapa kayanya anugerah ilahi yang dicurahkan tanpa batas untuk menyelamatkan jiwa manusia. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mendapatkannya. Tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan di hadapan Yahwa yang dapat membuat kita pantas mendapatkan keselamatan itu. Itu adalah sebuah hadiah. Itu murni sesuatu yang tidak pantas kita dapatkan. Benar, para pendengar, Anda tahu di WLC, baik di program radio gelombang pendek ini, juga di video-video dan di situs web kami cenderung banyak berfokus pada nubuatan-nubuatan dan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Bahkan nama kami, World's Last Chance, kesempatan terakhir dunia, menggarisbawahi rasa urgensi bahwa waktu kita sudah hampir habis dan Yahusua akan segera kembali. Hadiah atau karunia pembenaran sangat berharga, karena itulah yang membuat kita siap untuk memandang wajah Bapa dan hidup bersama Dia dalam kekekalan. Ya, benar. Karunia ini juga yang membuat kita siap untuk masa-masa yang sulit. Dalam kitab Efesus pasal 4, Paulus mengungkapkan rasa syukurnya pada hadiah kasih karunia ini. Dia berkata, supaya kita tidak lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, ini adalah janji yang sangat berharga. Karena di sini, di akhir zaman ini, semua angin pengajaran akan bertiup. Yahwa tentu akan terus mencurahkan terang baru dan memulihkan kebenaran yang sudah lama dilupakan. Tetapi iblis juga bekerja lebih aktif dari sebelumnya. Dia bekerja keras untuk memberitakan kesalahan dan mempertahankan tradisi-tradisi yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam firman Yahwa. Ya, sangat menarik bagi saya betapa banyaknya kebohongan iblis yang ditujukan untuk menghancurkan kebenaran yang sejati. Sebuah pembenaran yang sejati melalui iman. Ada juga tipuan yang mengajarkan doktrin sekali selamat, tetap selamat. Ini adalah gagasan yang mengajarkan bahwa jika Anda benar-benar sudah diselamatkan, maka Anda sudah kehilangan kebebasan memilih Anda. Anda tidak akan pernah bisa berbalik. Tapi Yahwa tidak akan pernah merampas kebebasan kita untuk memilih. Hak atas kebebasan memilih adalah hak yang diberikan secara ilahi, dan Dia tidak akan mengambilnya dari kita ketika kita memilih untuk menerima keselamatan. Benar, di sisi lain yang juga salah adalah doktrin selamat karena perbuatan. Dan ini bukanlah celaan bagi saudara-saudara kita di dalam Kristus yang jatuh ke dalam kesalahan ini. Dan terus terang, saya juga pernah jatuh ke dalam tipuan ini sebelumnya. Mungkin sulit untuk menyadari bahwa Anda selama ini telah mencoba bekerja berdasarkan keinginan Anda untuk masuk ke dalam kerajaan Yahwa. Oh iya, ini bisa sangat sulit. Dan ini bisa menjadi salah satu cara paling halus setan untuk mengalihkan pandangan kita dari Yahwa. Dan iya, saya juga pernah terlibat dalam hal seperti ini. Iya, orang-orang liberal cenderung jatuh pada penipuan sekali selamat tetap selamat. Sementara orang-orang konservatif pada akhirnya berusaha untuk mengerjakan jalan menuju keselamatan tanpa menyadarinya. Dan itu merayap masuk tanpa kita sadari. Anda tahu, hal seperti ini mengajarkan bahwa ada cara tertentu untuk menguduskan hari Sabat, dan siapapun yang menguduskannya dengan cara yang berbeda adalah salah. Atau jika Anda melihat seseorang yang berpakaian sedikit lebih duniawi, atau memakai perhiasan, atau makan daging. Iya, atau makan daging, atau melakukan sesuatu yang tidak Anda lakukan, maka entah bagaimana itu membuat Anda menjadi orang Kristen yang lebih baik. Ini semua adalah pintu masuk dari kesombongan rohani, dan kesombongan rohani selalu merupakan dampak dari doktrin selamat karena perbuatan. Benar, kita semua, dan saya juga. Saya berbicara kepada diri saya sendiri di sini. Kita semua perlu dengan sungguh-sungguh bertekun dalam doa sambil menyelidiki hati kita dan meminta Yahwa untuk menyucikan kita. Baik Mario, tolong buka dengan cepat kitab Mazmur pasal 139. Ini adalah doa Daud yang indah, dan ini adalah doa yang kita semua harus panjatkan. Baca ayat 23 dan 24 setelah Anda mendapatkannya, Mario. Baiklah, di sini dikatakan, selidikilah aku ya Yahwa dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ketika Anda memandang ke surga dengan iman dan Anda berkata,
Bapa, saya adalah seorang yang berdosa dan sama sekali tidak layak menerima belas kasihan-Mu. Tetapi Engkau telah berjanji untuk menerima saya. Jadi dengan iman saya mengklaim janji keselamatan-Mu. Pada saat itu juga pintu banjir anugerah ilahi terbuka. Ya, dan bendungannya pun jebol. Ya, bendungannya jebol. Dialah yang mengerjakan semuanya. Tugas Anda hanyalah meminta, percaya, dan menerima. Maka, perbuatan kudus apapun yang kemudian Anda perbuat itu adalah buah dari pekerjaannya dalam hidup Anda. Oke Mario, tadi Anda sudah sempat mengatakan tentang tipuan-tipuan yang setan gunakan untuk mencoba menipu orang-orang selama hari-hari terakhir ini. Dan itu benar. Tetapi saya tidak ingin siapapun menjalani hari ini dalam ketakutan akan kuasa setan. Anda tidak perlu takut pada iblis. Dia sudah kalah. Benar, para pendengar, setan adalah musuh yang sudah dikalahkan. Ya, benar. Dan dengan hadiah atau karunia-karunia dari Yahwa, kita benar-benar aman tinggal di dalam Dia. Mario dan para pendengar, saya ingin membacakan janji yang sangat berharga untuk Anda. Janji ini ditemukan di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Di sini dikatakan, tetapi Yahwa adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini adalah salah satu karunia pembenaran. Anda tidak harus melindungi diri Anda sendirian. Itu hal yang bagus. Kita bukan tandingan kekuatan iblis. Dan Yahwa tahu betul itu. Jadi, sekalipun itu menyangkut perlindungan dari tipuan-tipuan rohani dan doktrin-doktrin iblis, Yahwa akan melindungi kita. Ada begitu banyak hadiah dan karunia yang datang bersama dengan karunia pembenaran tersebut. Dan masing-masing dari karunia tersebut membuat kita siap untuk melindungi kita dan membantu kita dalam cara tertentu. Benar, saya jadi teringat pada sebuah janji dalam kitab 1 Yohanes. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Di sini dikatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Yahwa tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Yahwa melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi, ketika kita menerima karunia pembenaran Yahwa, kita dibenarkan, dan si jahat tidak dapat menjamah kita. Amin. Saya ingin menutup program kita hari ini dengan pasal yang berisi sebuah janji yang sangat kuat. Kita biasanya tidak memasukkan ayat-ayat ini dalam daftar janji-janji Alkitab kita. Tetapi ayat-ayat ini benar-benar harus masuk. Dan janji ini ada di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 1-3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ya, antara sekarang dan akhir dunia, akan ada masa kesesakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi Mikael dan semua penghuni surga tidak akan membiarkannya. Mereka akan membela anak-anak Yahwa. Mereka akan mengawal kita. Dan janjinya adalah bahwa umat Yahwa akan diselamatkan. Amin. Percayalah pada Bapa para pendengar. Dia telah menyediakan Yahusua untuk menudungi kita, baik untuk dosa-dosa masa lalu kita, maupun dalam proses transformasi kita pada saat ini. Apapun yang Anda butuhkan agar Anda bisa siap menerima hidup yang kekal, akan Dia sediakan. Baiklah para pendengar, bergabunglah kembali bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz.
Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.